Guys, kalian atau teman kalian punya nggak lubang di dekat kuping kayak gini nih? Karena emang cuma sedikit orang yang punya. Kira-kira kenapa ya? Pertanyaan ini cuma bisa dijawab sama orang yang logikanya tinggi. Dengarkan kata-kataku dengan baik. Ada seorang kakek tua yang hidup sendirian di satu rumah. Karena kondisinya yang sudah lemah, dia hampir nggak pernah keluar rumah. Dan kalau butuh apa-apa, dia pakai jasa pesan antar. Dia juga langganan susu sama koran setiap hari. Pada hari Kamis siang, ada tukang pos yang mau ngantar barang. Tapi karena dia bel, dia panggil nggak ada yang jawab. Akhirnya dia intip lah lewat jendela. Dan pas dia intip, dia udah ngeliat mayat si kakek yang berlumuran darah. Dan waktu diperiksa sama polisi, ditemukan 2 botol susu dan koran hari Selasa. Menurut logika kalian, siapa yang ngebunuh si kakek ini? Perhatikan kata demi kata yang kuucapkan tadi. Jawaban dari tes logika part 3. Siapa yang ngebunuh si kakek? Jawabannya adalah tukang koran. Hah? Kenapa? Karena di hari si kakek itu ditemukan meninggal itu adalah hari Kamis. Dan barang bukti yang ada di sekitarnya adalah koran hari Selasa. Itu berarti si tukang koran tidak mengirimkan koran selama 2 hari. Yang mana berarti dia sudah tahu sudah tidak ada orang lagi di rumah itu. Jangan terlalu dianggap serius, bukan berarti kalian bodoh kalau nggak bisa jawab ini. Ini cuma buat have fun sama hiburan, oke? Guys, siapa di antara kalian yang pernah lihat pohon ini? Kalian harus hati-hati ya. Karena ini adalah salah satu pohon paling beracun. Pohon ini bernama pohon machinel. Atau biasa juga disebut dengan apel pantai. Kan kalau lagi hujan, kamu tuh nggak boleh berteduh di bawah pohon ini. Karena semua bagian pohon ini tuh beracun. Dan tetesan air yang terkena pohon ini apabila mengenai kamu, itu benar-benar bisa menimbulkan luka bakar pada kulit. Apalagi kalau kamu metik buahnya dan kamu coba makan. Bisa langsung mengalami muntah berat, diare, dan tubuh kamu dehidrasi parah. Hal-hal terpendek di dunia Part 1. Manusia terpendek Chandra Bahadur. Karir NBA terpendek James On Curry. Penerbangan komersial terpendek Logan Air. Pemain NBA terpendek Maxi Bogues. Film terpendek Fresh Guacamole. Lagu terpendek You Suffer by Napalm Death. Umur pernikahan artis Hollywood terpendek Britney Spears and Jason Alexander. Masa jabatan presiden terpendek William Henry Harrison. Pemain bola terpendek Elton Jose Xavier. Perang terpendek Kerajaan Inggris dan Kesultanan Zanzibar. Pembunuh berantai asal Indonesia. Salah satu korbannya artis loh. Nama aslinya itu adalah Ferry Idam Heniansyah dan biasa dikenal dengan nama Rian Jombang, asal Jombang, Jawa Timur. Kasus awalnya itu adalah ditemukan 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 tas dan 1 kantong kresek. Ditemuin itu di dekat Kebun Binatang Ragunan, Jakarta pada tahun 2008 lalu. Dan yang ditemuin itu adalah tubuh dari Heri Santoso, seorang manajer penjualan di Jakarta. Setelah kasus ini terbongkar, akhirnya banyak orang yang lapor kalau misalkan kerabat mereka itu ada yang hilang setelah nggak lama bilang jalan sama si Rian ini. Akhirnya digeledah dong rumah dia yang di Jombang, dan di dekat kolam ikan itu ternyata ada potongan tubuh manusia, jumlahnya 4. Dan di halaman belakang itu ada 6 lagi. Dan salah satunya adalah seorang aktor muda Indonesia yang bernama Grady Glenn Adam Tumbuan. 5 dampak buruk bagi kamu yang kurang tidur dan suka begadang. Pertama, memicu kerutan timbul lebih cepat. Karena kamu kurang tidur, akhirnya tubuh tidak menghasilkan cukup hormon untuk pertumbuhan. Berpotensi merusak kolagen dan elastisitas kulit yang membuat kulit kendur dan jadi kerutan. Kedua, kulit jadi tidak ternutrisi. Dan ketiga, memicu timbulnya jerawat. Keempat, memicu lingkar hitam pada bawah mata dan bahkan bisa membuat wajah kamu nampak pucat dan kering. Seorang selebgram harus kehilangan nyawanya karena pamer di sosial media. Kejadian baru terjadi di tahun 2020 ini. Selebgram yang merupakan seorang rapper, Mota JR, mengalami penculikan dan perampokan yang berakhir sangat menyedihkan. Setelah Mota JR ini memposting berbagai macam hartanya di sosial media. Setelah dia tiada, baru diketahui bahwa dia ini bukanlah seorang miliuner, tapi memang sengaja untuk memposting hal-hal yang mewah di sosial medianya. Namun hal ini ternyata membuat para penjahat itu mengincarnya, mengikuti kemanapun dia pergi, dan ketika ada kesempatan dia pun diculik. Dan berakhir sangat menyedihkan. Akuarium besar berisi hiu pecah di China. Kejadiannya itu di tahun 2012, yaitu di sebuah pusat perbelanjaan di Shanghai, Orient, China. Padahal kaca akrilik yang melapisinya itu udah 15 cm loh tebelnya. Sedikitnya ada 16 orang yang luka-luka akibat terkena pecahan kaca yang besar-besar ini. Karena isi dari seluruh kolam ini seberat 33 ton guys. Jadi semua tenan-tenan yang di sekitaran sini tuh kesapu semua sama air.
Akibatnya 3 hiu, lusinan ikan laut, dan kura-kura itu mati semua. Ahli bilang katanya kaca ini tuh bisa pecah karena kacanya ini tidak bisa menahan suhu rendah dalam waktu yang lama. Dan kabarnya pusat perbelanjaan ini juga nggak akan melakukan pembangunan lagi terhadap akuarium ini. Mungkin kapok kali ya. Guys, hati-hati nonton drakor di Korea Utara. Bisa-bisa dieksekusi mati loh. Aturan ketat diberlakukan di Korea Utara untuk tidak nonton drakor. Sebab kalau ketahuan menonton serial Korea, siap-siap aja untuk dieksekusi. Wah, satu lagi nih, aturan yang nyeleneh di negara Kim Jong-un. Padahal sebanyak 70% warga Korea Utara khususnya anak muda menyukai serial drama Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara membatasi siaran televisi di sana dan melarang keras warganya untuk menonton. Tapi sepertinya warga di sana tidak kehabisan akal untuk bisa mengakses serial drakor. Hukuman berat hingga eksekusi mati langsung dari pemerintah untuk warga Korea Utara yang kedapatan menonton drakor. Bahkan warga Korut bisa dihukum karena menirukan kata-kata atau istilah yang populer dalam drama Korsel. Gimana sih kok bisa serial drakor dan K-pop sampai tersebar di wilayah Korea Utara? Bagi warga yang tinggal di dekat perbatasan biasanya bisa menonton TV dengan antena dan di sana juga banyak tersebar CD dan DVD selundupan. 9 negara yang paling diminati wisatawan Indonesia. Mana nih negara yang paling kalian pengen kunjungi? Pertama, Singapura, negara yang dekat banget sama negara kita dan memiliki fasilitas yang memuaskan. Kedua, Penang, Malaysia, memiliki daya tarik kuliner. Ketiga, Seoul, Korea Selatan dengan budaya K-pop. Keempat, Melbourne, Australia. Kelima, Phuket dan juga Bangkok dari Thailand. Ketujuh, Hong Kong. Kedelapan, Tokyo, Jepang. Kesembilan, Guangzhou, China. Kesepuluh, Kuala Lumpur, Malaysia. Guys, kalian atau teman kalian punya nggak lubang di dekat kuping kayak gini nih? Karena emang cuma sedikit orang yang punya. Kira-kira kenapa ya? Ini merupakan sinus preauricular, yaitu kelainan bawaan yang emang ada dari lahir. Dan emang jarang banget ditemuin di beberapa orang, karena emang cuman dari penduduk dunia itu cuma 0,1 sampai 0,9% yang punya kuping kayak gini. Namun ini bukanlah hal serius yang harus dikhawatirkan. Ada dugaan ini diakibatkan kegagalan penyatuan jaringan saat di dalam kandungan. Sebenarnya nggak ada masalah kok sama ini, tapi harus dijaga kebersihannya ya, sama kayak menjaga kebersihan kupingnya sendiri. Karena kalau lubang ini terhambat oleh bakteri atau kotoran yang ada, itu dapat mengakibatkan infeksi. Karena kan emang dia nggak punya jaringan pelindungnya ya, jadi bakteri itu gampang banget masuk. Pernahkah kalian mengira kalau ternyata makhluk gaib juga mempunyai makanan favorit atau yang disukainya loh? Yang pertama, tulang belulang. Tulang yang disukai makhluk gaib itu berupa tulang hewan atau tulang manusia. Jadi kalau kalian habis makan daging, lebih baik tulangnya dibuang ke area luar rumah atau dikasih binatang guys. Yang kedua, kotoran manusia. Pernahkah kalian mendengar kalau setan suka menempati toilet yang tidak terawat? Alasannya karena setan menyukai kotoran manusia untuk dimakannya. Yang ketiga ada darah. Darah manusia atau hewan adalah makanan yang paling disukai oleh makhluk gaib, yaitu dikarenakan bau amisnya. Yang keempat ada bangkai. Banyak orang yang mengakui bahwa bangkai adalah salah satu makanan yang disukai oleh makhluk gaib. Bau busuk dan amis darah pada bangkai tersebutlah yang disukainya. Yang terakhir ada janin dalam kandungan. Maka dari itu, hendaknya wanita hamil untuk berada di rumah saja ketika matahari sudah terbenam. Pernahkah kalian berpikir kenapa tuyul tidak mencuri uang pada mesin ATM? Sosok gaib yang digambarkan berupa anak kecil berkepala botak ini kerap dipelihara oleh masyarakat tertentu untuk menambah kekayaan secara instan. Lalu kenapa dia tidak bisa mengambil uang pada mesin ATM? Jadi tuyul ini merupakan makhluk mitologi yang sudah ada sejak peradaban tertinggal. Sedangkan mesin ATM adalah salah satu teknologi modern yang memiliki sistem pengamanan yang ketat. Minimnya pengetahuan tuyul tentang teknologi merupakan salah satu alasan kenapa tuyul tidak bisa mencuri uang pada mesin ATM. Selain itu, tuyul juga dipercaya tidak dapat mencuri uang yang terjepit sesuatu. Misalnya aja terjepit besi atau karet kayak gini nih. Maka dari itu, tuyul hanya mencuri uang dalam kondisi tidak terikat apapun. Hal yang perlu diketahui, tuyul hanya mencuri uang yang jelas ada pemiliknya. Dan tuyul biasanya tidak mencuri uang sepeser pun jika uang tersebut bukan milik orang yang diperintah oleh majikannya.